Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 6 Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, di sini kami akan mempersembahkan video presentasi tugas akhir dari Bapak Dosen Muhammad Ali Syahbana, mata kuliah Bimbingan Konseling Islam dengan materi kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Mau tahu kelanjutannya? Simak part 2. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Kebutuhan peserta didik secara umum mencangkup ada 5. Yang pertama kebutuhan jasmani, kebutuhan rasa aman, dan ketiga kebutuhan akan kasih sayang, dan keempat ada kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima ada kebutuhan sukses, ya. Lanjut di sini mengenai tantangan peserta didik. Tantangan ini merupakan suatu yang berasal dari luar dan berada di luar individual, dan tuntutan yang harus dicapai. Tantangan pendidik ini sekarang ini berkaitan dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Dan terakhir ada masalah peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita wajib paham dan mengerti berbagai masalah tersebut demi keberhasilannya. Dan adapun rangkaian proses belajar tersebut yang mencakup ada 6, ya. Ada 6. Yang pertama masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Dan yang kedua masalah keluarga dan rumah tangga. Dan yang ketiga masalah psikologis. Yang keempat ada masalah sosial. Yang kelima ada masalah kesulitan dalam belajar. Dan yang terakhir 6 masalah motivasi. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan menyampaikan materi tentang perkembangan fisik pada peserta didik. Nah, di sini ada 3 tahap perkembangan fisik pada peserta didik, yaitu yang pertama pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di fase ini atau di usia peserta didik itu masih dini, yaitu di sini ditandai dengan perkembangan fisiknya dengan udah mulai bisa merangkak, udah bisa mulai duduk, berdiri, lari, jalan, dan sebagainya. Kemudian tahap yang kedua yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini peserta didik itu udah pada fase sekolahnya. Nah, ditandai tanda-tanda perkembangan fisik pada usia tahap ini yaitu ditandai dengan dia udah bisa menulis, udah bisa mulai menggambar, berolahraga, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap remaja, yaitu sekitar umur 13 sampai 18 tahun. Nah, di sini peserta didik itu udah mulai
hormonnya udah mulai berkembang, di mana pada usia ini pertumbuhan dan perkembangan fisiknya tumbuh dengan sangat cepat, ditandai dengan tingginya udah mulai beranjak, berat badannya sama perkembangan seksualnya. Nah, di usia ini juga perkembangan fisik pada peserta didik ini ditandai dengan emosionalnya yang sudah mulai muncul. Mungkin hanya itu dari pemaparan materi kedua. Baik teman-teman, ini saya sebagai pengajar ketiga atas nama Muhammad Yanisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Seperti yang kita ketahui, emosi itu adalah letupan perasaan yang muncul dalam diri seseorang. Di sini, menurut Lawrence, emosi itu adalah kondisi keadaan jiwa manusia. Di sini Lawrence mengatakan demikian karena sifatnya yang psikis atau kejiwaan. Nah, maka emosi hanya dapat dikaji melalui gejala-gejala dan fenomena seperti kondisi sedih, gelisah, benci, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan emosi dalam artian yang sederhana adalah letupan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini perkembangan emosi ini proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika mereka menemukan self-conforming behavior. Nah, di mana kemampuan anak untuk berinteraksi secara emosional sudah ada semenjak mereka baru lahir. Nah, kemudian di sini gejala pertama emosional itu adalah berupa keterangsangan umum. Nah, di mana dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional mereka kurang menyebar dan lebih dapat kita bedakan. Kemudian, adapun ciri-ciri penampilan emosi pada anak ditandai dengan interaksi yang tinggi, seringkali ditampilkan bersifat sementara dan dapat diketahui melalui gejala perilaku mereka. Nah, ini ada beberapa pola emosi menurut Kurlock. Yang pertama adalah rasa takut, yang kedua adalah rasa marah, yang ketiga adalah rasa cemburu, yang keempat adalah rasa terkejut ketika mereka terkejut, dan yang kelima adalah rasa duka cita. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terakhir tentang perkembangan kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogniter yang berarti berpikir. Dalam KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Jadi, pemahaman tentang teori belajar kognitif ini yaitu memahami bahwa teori belajar yang hanya memprioritaskan kepada proses belajar ketimbang pada hasil yang dicapai. Dalam teori ini tidak hanya berbicara tentang stimulus atau respon saja, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti contoh, dalam pengklasifikasian perkembangan anak, yaitu yang pertama yaitu Piaget, atau menurut dari ahli psikologi perkembangan, yaitu perkembangan anak dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sensori motor. Dalam usia 0 sampai 2 tahun, yaitu anak berpikir sebagai reaksi stimulus sensoris. Jadi dalam umur tersebut anak itu akan melihat perilaku orang tuanya. Jadi mereka tuh melihat
dan menyentuh suatu barang, misal dikasih tahu sama orang tuanya, ini adalah buku dan itu adalah orang tuanya, gitu. Nah, itu sensoris atau merasakan, gitu. Yang kedua itu praoperasional dalam usia 2-7 tahun. Yang ketiga yaitu operasional konkret dalam usia 7-11 tahun. Maksudnya itu adalah dalam usia 7-11 tahun itu anak tersebut sudah mengetahui bagaimana sensorisnya sudah mulai aktif lah dalam melihat, oh ini tuh adalah buku, oh ini nih adalah tembok, oh ini tuh angka 1, angka 2 gitu. Dan yang terakhir yaitu operasional formal usia 11 tahun sampai ke atas, yaitu anak mampu berpikir deduktif, hipotesis, dan berpikir kombinatis. Maksudnya di sini adalah anak itu sudah mulai berpikir, oh begini toh cara belajarnya, oh begini toh cara kombinasi antara warna ini dan warna ini akan jadi warna apa, begitu. Mungkin hanya ini pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.